Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 49 dan 50. Demikianlah sabda Tuhan. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya, sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu menghujam di dalam dahinya, dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Tema renungan saat ini adalah setiap masalah dapat diatasi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tidak selamanya memiliki badan yang besar pasti akan selalu menang. Dalam dunia hewan, kita mengetahui bahwa seekor gajah yang besar bisa sangat takut kepada hewan kecil seperti tikus. Keadaan tersebut tentu berlaku juga bagi umat manusia, di mana tidak ada jaminan bahwa orang yang berbadan besar dan tinggi selalu bisa menang atas orang-orang yang lebih kurus atau kecil. Contoh nyata yang tercatat di dalam firman Tuhan adalah seorang Daud yang berbadan kecil, bahkan tanpa pedang, mampu mengalahkan Goliat, seorang manusia berbadan besar seperti raksasa Filistin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ilustrasi tersebut juga berlaku untuk setiap masalah besar yang kita hadapi. Masalah sebesar apapun belum tentu bisa benar-benar mengalahkan iman serta keteguhan hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sering dikalahkan dan menyerah terhadap masalah besar di hadapan kita? Selama kita tahu kelemahan atau titik pusat permasalahan tersebut, maka kita bisa dengan mudah untuk menaklukkan dan mengalahkan masalah sebesar apapun. Akan tetapi kita juga harus ingat satu hal, bahwa Daud juga tidak datang tanpa persiapan. Sebelum maju berperang, Daud tentu sudah datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita maju untuk menyelesaikan permasalahan kita. Mintalah agar Tuhan membukakan jalan serta menunjukkan titik lemah dari permasalahan yang sangat besar tersebut. Maka kita dapat dengan mudah mengalahkan permasalahan besar dalam hidup kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selama kita bergantung dan memohon pertolongan Tuhan, janganlah khawatir karena masalah sebesar apapun. Tuhan sanggup untuk menolong kita, sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Jika itu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu bergantunglah kepada pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita
berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bukalah hati kami untuk dapat menemukan akar dari permasalahan yang kami hadapi saat ini. Jangan biarkan iman kami dikalahkan oleh permasalahan dalam hidup kami ini. Yakinkan dalam hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi saat ini. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat agar kami dalam menjalankan tugas seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Tolonglah, berkatilah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.